Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Semangat pagi ya. Dengan situasi pagi yang cukup cerah hari ini ya. Kita akan lanjutkan materi. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan melanjutkan materi. Namun sebelum itu mungkin setelah kita mencoba kemarin ya tentang jelajah literasi cloud, mungkin ada yang menemukan kendala atau mungkin menemukan sesuatu yang baru. Mungkin bisa sharing. Kalau memang sudah sempat menjelajah ulang ya. Ada mungkin? Jadi intinya pelantar literasi cloud itu ya bisa kita gunakan untuk mendukung kegiatan belajar daring ya. Jadi kita bisa mengirimkan cerita kepada anak-anak, ataupun anak-anak bisa kita buatkan akun dengan berkoordinasi dengan orang tua. Kita bisa buatkan akun sehingga nanti anak-anak bisa menjelajah sendiri buku-buku yang bisa dibaca. Nah, ini tentu akan membantu sekali untuk meminimalisir efek negatif daripada smartphone ya. Jadi anak-anak kita arahkan ya, karena saya yakin sekarang sebagian besar anak itu sudah punya gadget ya, sudah punya gawe. Jadi agar meminimalisir anak-anak melakukan kegiatan yang tidak baik, misalnya bermain game dan yang lainnya, bisa kita arahkan untuk sering-sering membuka dan membaca buku di literasi cloud. Salah satu ya, ini hanya salah satu fitur yang bisa kita manfaatkan. Banyak lagi aplikasi yang lain yang menyediakan fitur-fitur seperti ini, cuma ini salah satu dan menurut saya yang cukup baik gitu ya. Karena bisa diakses walau tanpa ada internet ya, asalkan sudah disimpan gitu ya. Baik, mungkin seperti itu pengantar untuk pagi ini. Karena tidak ada yang mau sharing, artinya kita sambil jalan ya, sambil kita sama-sama belajar. Kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Kita lanjut ya ke sesi 3, yaitu ragam kegiatan membaca menyenangkan. Nah, aktivitas membaca yang menyenangkan ini ada yang kita akan pelajari ada 4 ya. Yang pertama ada USSR atau membaca senyap ya. Kemudian berburu harta karun, nanti kita coba ya berburu harta karun di literasi cloud. Kemudian piramida cerita, kemudian membaca nyaring atau book talk. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. USSR atau Uninterrupted Sustained Silent Reading atau membaca senyap berkesinambungan. Nah, bagaimana prinsipnya atau langkah-langkahnya? Jadi ada 6 prinsip yang berlaku dalam menjalankan program USSR antara lain ya. Yang pertama, siswa memilih materi bacaan sendiri. Jadi sesuai dengan minat yang dimiliki siswa ya. Jadi memilih buku yang disenanginya ya. Jadi sudah termasuk menuju ke kebiasaan ya. Jadi sudah memilih buku gitu ya. Kemudian guru menjadi contoh dengan ikut membaca senyap pada saat yang sama. Jadi guru harus menemani siswa ikut membaca senyap ya di saat itu ya. Kemudian yang ketiga, siswa memilih satu buku ya, majalah atau surat kabar untuk dibaca dalam jangka waktu tertentu. Jadi bahan bacaan yang dipilih siswa itu dibaca dalam jangka waktu tertentu, misalnya yang keempat ini ya, dalam waktu ya, atau dipasang timer dalam jangka waktu yang disepakati, misalnya 15 menit, 20 menit atau 30 menit. Gitu ya. Jadi membaca senyap ini siswa memilih bukunya sendiri, ditemani oleh guru membaca ya. Jadi guru ikut membaca ya, memberikan contoh dalam jangka waktu tertentu disepakati, misalnya Nana silakan baca dalam waktu 15 menit gitu misalnya. Kemudian siswa diminta menuliskan hasil bacaannya pada jurnal sederhana dan menyenangkan. Jadi nanti ada jurnalnya ya, dalam bentuk jurnalnya.
seluruh kelas sekolah atau jurusan menjadi bagian dari USSR. Nah, mungkin USSR ini bisa diterapkan di kelas, kemudian bisa diterapkan dalam lingkup yang lebih besar, misalnya lingkungan sekolah, misalnya untuk mendukung gerakan literasi kan biasanya ada membaca bersama ya. Jadi itu sesuai dengan program sekolah masing-masing. Jadi intinya di sini adalah guru, siswa memilih bacaan sendiri, kemudian guru ikut membaca dengan memberikan contoh, ikut membaca senyap ya, dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian setelah membaca, misalnya membaca selama 15 menit, siswa menuliskan hasil bacaannya dalam jurnal, ya. Jadi kita nanti siapkan jurnal ya. Jurnalnya seperti apa? Nah, ini salah satu contoh ya. Misalnya siswa bisa membuat dalam bentuk ulat seperti ini ya. Nah, ini contoh ya, salah satu cara membuat jurnal yang menyenangkan bagi anak. Misalnya anak suka ulat gitu ya, atau suka binatang yang lain, bisa dibuatkan seperti ini. Ini namanya ya. Kemudian tanggal 17 Mei ya, dia membaca buku judulnya Ulat Bulu. Kemudian si Asti ini memberikan kesan ya, aku tidak suka ulat bulu gitu misalnya. Kemudian tanggal 19 Mei ada benci sakit gigi, ini tertutup ya. Kemudian ceritanya bagus. Nah, walaupun dia berkomentar dengan sederhana seperti ini, yang penting anak-anak sudah mulai dia memahami isi bacaan. Ya, itu tujuannya. Tujuannya adalah kita menuju ke kebiasaan membaca ya. Yaitu dari dia sudah bisa mengurai kata-kata dalam bacaan, kemudian dia mulai beranjak memahami bacaan, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat jurnal seperti ini. Walaupun dia hanya berkomentar sedikit, yang penting dia sudah mulai beranjak. Lama-kelamaan dia akan menyenangi ya, dan menikmati membaca. Itu tujuannya ya. Nah, ini salah satu contoh jurnal membaca yang dalam bentuk tabel ya. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin bisa pilih mau gunakan yang mana. Ini dalam bentuk tabel ya, jurnal membaca siswa. Ada nama siswa, kemudian ada kelas, kemudian ada nomor, hari, tanggal, judul buku, kalau ada nomor buku bisa, pengarangnya siapa, komentar, ya komentarnya seperti tadi ya, ceritanya menarik, atau mungkin ada, jadi terserah siswa, yang penting dia sudah memberikan komentar atau memberikan rangkuman ya terhadap isi bacaan, menuliskan pemahamannya terhadap bacaan itu ya di sini. Kemudian ada para orang tua dan para guru. Nah, jadi ini setiap anak ya. Setiap anak bisa diberikan jurnal membaca. Nah, itu ya untuk membaca senyap. Jadi caranya seperti itu. Nanti Bapak Ibu, kalau sekarang mungkin agak susah menerapkan ya, karena kita belajar di rumah dan belajar daring. Tapi kalau mau bisa saja, cuma kita yang agak susah menemani anak ya. Tapi bisa mungkin kita pakai WA ya. Nana silakan baca wacana ini gitu ya. Kalau misalnya sinyalnya bagus ya dan bisa sinkron dengan anak-anak gitu ya. Silakan baca halaman ini, kita membaca selama 15 menit kemudian berikan komentar, itu bisa ya. Nah, selanjutnya berburu harta karun. Nah, dari sini kita bisa memanfaatkan fitur literasi cloud dengan bermain mencari judul buku ya, dengan kita memberikan 5 kata gitu. Jadi kita berikan 5 kata, kemudian anak-anak mencari judul buku yang ada kelima kata itu. Kita langsung kita coba ya. Silakan Bapak Ibu buka literasi cloud-nya. Mohon yang aktif mic-nya di silent ya, di mute. Sudah Bapak Ibu, silakan di mana? Silakan di dibuka literasi cloud-nya. Literasi cloud. Kemudian
Silakan cari ya, cari buku yang ada kelima kata ini. Ada kata kerajaan, kebahagiaan, burung, putri, raja. Nah, silakan Bapak Ibu cari ya. Siapa yang duluan ketemu ini? Bapak yang duluan ketemu kita kasih hadiah gitu misalnya, biar lebih semangat ya. Atau kasih bonus nilai gitu misalnya. Bisa lebih. Oke. Saya kasih waktu 10 menit ya. Atau 5 menit dulu, siapa tahu sudah ketemu. Saya kasih waktu 5 menit. Sampai 9.23 ya. Lihat literasi cloud. Yang kemarin. Buka di literasi cloud yang kita buat akun kemarin ya, di literasi-cloud.org. Ketik saja di Google literasi cloud. Nah ini ya, ini sudah masuk nih akun saya ya. Bahasanya juga sudah bahasa Indonesia ya. Ingat ubah bahasa ada di bawah kalau pakai laptop dan HP juga di bawah. Kemudian cari buku. Nah, buku. Nah, carilah buku yang isi kata apa tadi? Kerajaan, ya, saya dicatat ya, kebahagiaan, burung, putri, dan raja. Nah, ada 5 kata. Cari buku cerita yang ada kata-kata tadi. Nah, kira-kira yang mana? Oke. Gimana? Judulnya apa ada kata-kata itu di dalam buku tersebut? Ada kata-kata itu di dalam buku. Nanti kan Ibu bisa menyebutkan judulnya kalau sudah ketemu. Jadinya harus dibaca tanya. Ya? Siapa? Judulnya burung emas bukan? Burung emas. Dengan Ibu siapa? Ibu Fitri. Fitri, oh Fitri. Fitri ya. Ya, betul ya, burung emas ya. Wah, selamat Bu. Bu Fitri sudah menemukan ya. Judulnya burung emas. Padahal kemarin sudah simpan. Ini yang Putri ini ketemu nih, Pak. Ya? Yang Putri sudah ketemu ini. Yang Putri, di mana ketemu? Sahabat kecil Putri Pandan. Satu kata Bu ya, harus ada kelimanya Bu. Sahabat kecil ada Putri Pandan kata. berduri. Ya. Oh, harus ada kelimanya. Ya, nah itu saya ini yang dimaksud ya, yang Bu Fitri bilang tadi, judulnya burung emas ya, jenjangnya yang 4. Kelihatan layar ya. Nah di sini, ini kan tagnya ya, ada kerajaan, kebaikan, burung, putri, raja. Nah ini ada di cerita ya. Semuanya ada di cerita, kata-kata tadi itu. Judulnya burung emas ya. Oh iya. Kelima kata itu harus ada di cerita. Ada apa? Kerajaan tadi ya. Ini 1. Ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan literasi cloud ini untuk bermain seperti ini. Jadi anak-anak ditugaskan untuk mencari cerita ya. Yang kita kasih clue-nya 5 kata. Jadi 5 kata itu harus ada di satu cerita itu. Contohnya seperti tadi ya, ada kerajaan, ada putri, raja. Nah, itu ada di cerita burung emas. Burung emas. Oh, enggak. Ada di cerita burung emas. Jadi anak-anak mencari. Jadi anak-anak harus baca dulu dia. Harus baca cerita semuanya. Bisa kita kasih waktu 5 menit. Kalau tidak ketemu, kita kasih clue-nya. Terus anak-anak silakan
karena tidak ada yang ketemu, coba cari di tema dongeng itu misalnya. Maka nanti kan di apa namanya? Di filter ya. Oh, tadi kan semua buku dibaca kan banyak ini. 205. Nah, anak-anak kita arahkan, kita kasih clue untuk memfilter seperti kemarin ya. Carilah di buku tentang dongeng, nah itu misalnya. Nah, kan sudah semakin sedikit. Nah, tentunya anak-anak akan apa namanya? Nah, ini misalnya untuk milih tema ya. Ketik aja temanya, tema cerita rakyat atau dongeng. Nah, anak-anak akan memilih sekarang sudah lebih sedikit, ada 23 buku. Nah, tentunya akan lebih cepat anak-anak menemukan kan. Kan dibaca satu-satu dulu. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu cara ya mencari harta karun. Nah, itu katanya. Apa namanya ya? Seperti itu Bapak Ibu. Salah satu cara ya berburu harta karun yang bisa kita manfaatkan dari literasi cloud. Ada pertanyaan lagi terkait berburu harta karun? Sudah jelas ya? Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan bersama siswanya ya. Nah, selanjutnya ada namanya piramida cerita. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita buat bentuk piramida, nanti ada gambar ya. Ada gambar ya. Kemudian ada ceritanya sedikit ya. Nah, piramidanya seperti ini. Jadi ada 3 sisi ya piramida, yang di bawah kita gunakan yang sisi samping-samping ya. Ada awal cerita, ada tengah cerita, dan akhir cerita. Nah, cara menggunakannya, jadi anak-anak kita tugaskan membaca buku, membaca cerita ya. Kemudian anak-anak membuat awal ceritanya seperti apa? Ya, pertama awal cerita ya. Awal ceritanya seperti apa? Dibuat gambarnya, kemudian sedikit apa namanya ungkapannya atau hasil pemahamannya. Kemudian tengah ceritanya bagaimana? Itu ya, dibuat gambarnya, kemudian isi tulisannya, kemudian akhir ceritanya bagaimana? Dibuat gambar dan tulisan. Jadi di sini selain kita belajar tentang cerita, juga masuk kesenian ya, yaitu seni menggambar, gitu ya. Jadi anak-anak juga bisa membuat gambar dengan apa namanya, dengan warna yang menarik, gitu ya. Dan biasanya kalau anak-anak disuruh menggambar itu pasti senang dia, ya, pasti senang. Nah, dengan kesenangan itu kan nanti akan memunculkan minat dan niat, gitu ya, dan juga nanti akan menikmati membaca, gitu ya. Itu. Nah, itu tentang piramida cerita ya. Nah, kita akan coba membuat ya. Kita membuat yang sederhana. Kalau ini kan contohnya pakai karton ya. Nah, nanti kalau misalnya anak-anak kita sudah ke sekolah, mungkin bisa langsung praktek dengan siswa di sekolah ya. Tapi karena sekarang masih belajar di rumah, agak susah ya. Tapi kita bisa memberikan contoh, nanti buatkan videonya, kemudian kasih ke anak-anak. Kita coba praktek. Sudah siapkan kertas berbentuk persegi ya. Berbentuk persegi ya. Siapkan kertas berbentuk persegi, jadi bisa mungkin kertas A4 ya, diukur biar sisinya sama panjang ya. Mungkin nanti kalau tidak jelas nanti saya kirimi video yang buat ya. Kita coba dulu. Sudah semua? Bisa diperlihatkan videonya semua nggih? Biar yang bisa lihat juga. Silakan, sudah siap kertasnya. Kemudian kita lipat bagi 2 ya. Bagi 2 membentuk segitiga ya, segitiga sama apa ini? Sama kaki ya. Ya. Dilipat jadi 2 ya. Bentuk segitiga. Seperti ini. Jadi kertasnya dilipat ya, menjadi bentuk segitiga. Jadinya seperti ini. Harus pas ya. Melipatnya harus pas ya. Biar saling menutupi. Sudah? Jadinya bentuk segitiga. Itu ya. Bentuk segitiga. Sudah, segitiga sama kaki ini ya. Sudah Bapak Ibu? Selanjutnya, setelah ini kita lipat lagi sekali ya. Bentuk segitiga sama sisi. Ini ya. Segitiga
Ini sama kaki ya, segitiga sama kaki. Kita lipat seperti ini. Ya, kita lipat. Nah, udah ya. Kita lipat. Ini kan gini. Kita lipat. Nah, dia saling menutupi juga, sehingga membentuk segitiga sama sisi ya. Jadi kecil ya. Sudah? Nah, sekarang kita buka setelah ini. Kita buka, sehingga ada garis-garis ya, garis-garis lipatan. Ada garis-garis lipatan, kemudian kita gunting. Nah, gunting. Ya, kita gunting. Kita gunting ya. Kita gunting salah satu sampai di titik tengah ya. Jadi ini sangat mudah untuk membuatnya ya. Kita gunting salah satu garis ya. Saya gunting ya. Kita gunting. Jangan sampai lewat ya, tepat sampai di tengah ya. Ya. Tepat sampai di tengah. Jadi nanti hasilnya begini. Ya, sudah digunting ini ya. Sudah digunting. Kemudian setelah digunting ya, tinggal ditutupkan seperti ini. Kan ini yang digunting ya. Digunting. Ini kelihatan. Ini yang digunting. Ini yang digunting ditutupkan seperti ini. Nah, sehingga dia membentuk piramida. Untuk piramida ya. Nah, gampang ya, sangat mudah untuk membuatnya. Nah, setelah dibentuk seperti ini, jangan langsung dilem dulu. Kita bisa kasih kode. Nah ini, misalnya nomor 1 ya, sisi 1 ini apa namanya, awal cerita, sisi 2 tengah cerita, sisi 3 akhir cerita, itu misalnya. Nah kemudian kita baru baca cerita, dan nanti kita gambar ya, kita gambar awal ceritanya bagaimana, tengah ceritanya bagaimana, akhir ceritanya bagaimana. Setelah selesai baru dilem, dan nanti bisa dipresentasikan oleh anak. Itu ya. Jadi sangat mudah untuk membuatnya. Cuma nanti mungkin kalau anak-anak yang tidak bisa gambar itu agak susah ya. Tapi lama-lama kan bisa meningkatkan keterampilan juga. Itu. Itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau ada langkah yang belum jelas. Sudah ya. Nanti bisa dicoba di rumah ya. Atau nanti saya kirimi video yang lebih jelas ya, kalau misalnya kurang jelas. Lanjut ke membaca nyaring ya. Bagaimanakah teknik membacakan cerita yang menarik? Nah mungkin Bapak Ibu sudah pernah, atau dulu ketika kecil ya, ketika saya kecil itu sering sekali menonton tokoh ini. Nah, namanya R.S. Suyadi atau Pak Raden ya. Nah beliau adalah salah satu contoh ya, seorang yang membacakan cerita dengan menarik ya, yaitu dengan membaca nyaring ya. Apalagi dengan keahlian beliau yang bisa langsung menggambar ya. Nah ini salah satu cara ya untuk membaca nyaring. Jadi guru bisa membacakan cerita ya, sambil menunjukkan ceritanya kepada anak-anak gitu ya. Nah ini tentu bisa kita lakukan ketika pembelajaran tatap muka ya. Nah kalau sekarang mungkin caranya sedikit berbeda ya. Nah kita bisa menggunakan video ya. Jadi tugas yang nanti harus kita buat, Pak Ibu nanti bisa membaca nyaring ya dengan menggunakan cerita-cerita yang ada di Literasi Cloud. Gitu ya. Nanti caranya bisa melakukan dengan teknik rekam layar ya. Nanti yang bagikan caranya. Dalam membaca nyaring, itu ada 3 langkah ya. Yang pertama, sebelum membaca, selama membaca, dan setelah membaca. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, perhatikan contoh. Atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah dapat nonton kemarin, atau mungkin sudah pernah nonton tadi ya, tentang video-video yang ada di Literasi Cloud. Nah, ini salah satunya. Bisa ditonton dulu ya.
Mohon konfirmasi Bapak Ibu, apa suaranya kedengaran? Kedengaran suaranya, suara videonya? Suara videonya nggak kedengaran, Pak. Belum kedengeran. Nggak kedengaran ya? Oh, ya karena sinyal kayaknya. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa lihat di literasi cloud-nya, cari contoh video membaca nyaring ya. Ini salah satu. Jadi karena nggak kedengeran ya. Nah ini kan cerita yang ada di literasi cloud ya. Nah jadi Bapak Ibu buka bukunya yang ada di literasi cloud, kemudian bacakan dan suaranya direkam. Ya. Nah, nanti akan dipilih menurut panitia ya, dipilih video-video terbaik. Nah, siapa tahu nanti bisa tayang di literasi cloud dan nanti banyak yang nonton ya, gitu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan buat video yang terbaik sehingga nanti bisa terpilih dan di-upload di literasi cloud. Ya. Gitu. Kemudian seperti yang saya bilang tadi ya, langkah-langkah membaca nyaring. Yang pertama ada kegiatan sebelum membaca. Jadi Bapak Ibu, sebelum membaca kita bisa perlihatkan sampul buku. Nanti tadi ya dikenalkan dulu, kita akan membaca cerita, ini sampulnya ya. Kemudian ajukan pertanyaan tentang sampul buku itu. Nah misalnya bukunya tentang apa? Ya isi gambar perahu misalnya, gitu ya. Nah anak, apa gambar yang ada dalam sampul buku ini itu misalnya. Kita ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus kira-kira gimana ceritanya ya, gitu ya. Jadi ajukan pertanyaan yang mengaitkan cerita dengan kehidupan sehari-hari, misalnya perahu ya, apakah anak-anak pernah naik perahu gitu misalnya. Kemudian ajukan pertanyaan prediksi. Kira-kira apa namanya? Kemanakah ya? Misalnya si tokoh, si ayah akan pergi naik perahu gitu misalnya. Ya, jadi ajukan pertanyaan-pertanyaan prediksi. Kemudian perkenalkan buku ya, seperti judul, nama pengarang, nama ilustrator, dan jika ada kata-kata baru, mungkin bisa dikenalkan dulu biar anak-anak paham. Misalnya. Ada mungkin istilah-istilah dalam cerita yang mungkin anak-anak belum pahami, kita berikan dulu penjelasan. Seperti itu. Nah tujuannya apa seperti ini? Tujuannya agar menarik minat anak untuk mendengarkan. Jadi anak-anak sudah mulai tertarik dia gitu, sehingga mampu memperhatikan. Kemudian setelah langkah sebelum membaca, selama membaca. Nah, selama membaca kita membaca secara perlahan dan jelas dengan ekspresi dan gerakan. Kemudian ajukan 2-3 pertanyaan prediksi. Nah, pertanyaan prediksi maksudnya ketika di cerita halaman 1, kira-kira bagaimana di halaman 2 gitu. Kita bisa ajukan pertanyaan kepada anak-anak. Bacalah perlahan dan jelas. Nah, tentu ini selama membaca ini kalau kita dalam keadaan tatap muka itu gampang ya, jadi mudah. Jadi ekspresi kita langsung dilihat oleh siswa, gerakan kita langsung dilihat oleh siswa kan gitu ya. Nah, sekarang karena kita buat video, jadi usahakan nanti pakai aplikasi yang bisa melihatkan video kita. Jadi gambar kita muncul di video itu gitu ya. Sehingga ekspresi dan gerakan kita bisa dilihat oleh siswa walaupun kecil ya. Biasanya kecil. Kemudian setelah membaca, ajukan pertanyaan tentang apa yang terjadi pada cerita, siapa tokoh, apa yang terjadi ya, di mana kejadiannya, kapan ya, mengapa bisa terjadi seperti itu gitu. Kemudian mintalah siswa memperagakan 2-3 aksi atau menirukan suara yang ada dalam cerita. Ya. Nah, keterampilan membaca kita bisa yang menggunakan ekspresi dan gerakan ya. Kita bisa melihat bagaimana reaksi anak-anak selama membaca. Apa yang dilakukan guru ya, yang membuat anak-anak menikmati membaca. Dan apa tujuan dari membaca nyaring. Nah, ini keterampilan-keterampilan ya, yang perlu kita miliki ya ketika kita membacakan cerita. Jadi kita harus melihat bagaimana reaksi anak-anak selama membaca ya. Misalnya anak-anak sudah jenuh, maka kita perlu menggunakan ekspresi dan gerakan yang lebih menarik gitu, sehingga anak-anak tidak jenuh gitu. Kemudian apa yang dilakukan anak-anak? Apakah
anak-anak sudah menikmati membaca? Apa maksudnya apa? Kita melakukan membaca agar anak-anak mampu menikmati membaca gitu. Nah, selanjutnya kita praktek membaca nyaring. Nah, ini silakan Bapak Ibu lakukan nanti di rumah ya. Jadi langsung membuat video untuk membaca nyaring dengan memanfaatkan buku-buku yang ada di Literasi Cloud ya. Nah, kemudian ini kalau kita tatap muka ya, jadi prakteknya bisa di kelas ya, langsung. Nah, sekarang karena prakteknya kita daring, jika memungkinkan daring secara sinkron, artinya menggunakan Zoom atau Teams yang langsung dapat diakses anak-anak, mungkin bisa langsung ya baca cerita secara live seperti ini. Jadi Pak Ibu membaca cerita langsung, kemudian direkam, ya, dan itu yang bisa dikumpulkan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu langsung membaca, kemudian ditonton oleh anak-anak. Nah, kalau bisa seperti itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya anak-anak kita terkendala sinyal, jadi kita bisa menggunakan yang tidak sinkron, artinya Bapak Ibu rekam dulu, kemudian videonya dikirim. Gitu. Kalau bagusnya sih yang sinkron ya, sehingga kita bisa lihat langsung ekspresi anak-anak gitu ya. Anak-anak langsung bisa lihat ekspresi kita gitu. Tapi kan tidak semua daerah kita itu mendukung untuk itu ya. Kemudian Pak Ibu juga bisa buat program sekolah dan program kelas. Nah, bagaimana contohnya seperti ini ya, misalnya Ibu Ani ya. Jenis aktivitasnya guru membacakan cerita kepada siswa. Ini program sekolah. Nah, untuk program sekolah mungkin Bapak Ibu bisa koordinasi dengan kepala sekolah. Sebaiknya bagaimana untuk program, atau mungkin sudah punya program tersendiri ya, mungkin bisa diselipkan nanti untuk literasi cloud-nya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat program kelas ya. Jadi selain program sekolah, misalnya Bapak Ibu memberikan program membaca cerita, satu cerita setiap minggu, misalnya setiap hari Sabtu, gitu misalnya, atau setiap hari Jumat, berapa menit. Nah, itu ya. Apalagi untuk sekarang kan kita bisa menerapkannya dalam pembelajaran daring ini. Pak Ibu bisa mungkin kan, apalagi sekarang sudah dapat bantuan kuota dari Pak Menteri ya, dari Kemendikbud. Bisa kita manfaatkan kuota gratis dari Kemendikbud untuk pembelajaran daring ya. Nah, seperti itu mungkin untuk sesi 3. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan dulu sebelum lanjut ke sesi 4.